Oke, terima kasih. Sebelumnya nanti saya share screen terkait pada materi pada malam hari ini berkaitan dengan reaksi transfusi imun. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini menarik sekali materi tentang reaksi transfusi imun ini karena di dalam kompetensi kita memang jurusan transfusi darah itu ada spesifik, yaitu bisa dulu itu D3, maaf, dulu itu D1, kemudian sekarang banyak sekali yang D3. Tetapi kompetensi kita karena berkaitan dengan spesimen darah, itu ada beberapa lulusan yang memang kerjanya di PMI, Palang Merah Indonesia. Tetapi sebagian juga ada rumah sakit yang punya departemen bank darah. Dan di situ dia bergelut dengan yang namanya golongan darah, crossmed, kemudian screening penyakit sebelum darah ini didonorkan ke pasien. Capaian pembelajaran mata kuliah ini kalian harus memahami dan bisa menjelaskan reaksi transfusi dan cara pengulangannya. Maaf, itu tadi salah ketik. Kemudian sub CPMK-nya yang kalian ketahui harus bisa mendefinisikan reaksi imun bagaimana, kemudian antisipasi cara reaksi antara darah satu dengan darah lain itu bagaimana nanti. Ini subjek pembahasannya. Nanti kita bahas tentang reaksi akut, tunda, dan reaksi transfusi. Nah, saya brainstorming dulu terkait prinsip reaksi imun. Kalian harus hafal di luar kepala bahwasanya reaksi imun ini ya intinya prinsipnya dua ini. Ada antibodi berikatan dengan antigen. Antigen itu bisa dikategorikan patogen atau juga zat non patogen. Antibodi itu reaksi setelah terjadi invasi pada antigen tersebut. Kita mulai dulu di reaksi imun akut. Pada reaksi imun akut ini biasanya salah satunya contohnya hemolitik, yang mana jenis reaksi transfusi ini berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, contohnya ini saat darah ditransfusi ke orang yang butuh atau resipien ini tanpa melalui dilihat golongan darahnya. Nah, maka dari itu karena golongan darahnya berbeda bisa menyebabkan hemolitik atau darahnya itu pecah. Karena apa? Dia tidak kompatibel, dalam arti tidak cocok dalam transfusinya. Kemudian apa yang dinamakan hemolitik? Yang dinamakan hemolitik itu intinya dia sel darahnya lysis, yaitu yang dimaksud eritrosit, sel darah merah. Yang mana sudah saya jelaskan tadi, tidak kecocokan jenis golongan darah atau incompatible antara donor dan juga pasien. Itu fatal sekali. Prinsip dari transfusi itu yaitu dulu. Baru nanti merambat ke screening penyakit, crossmed, globulinnya bagaimana, dan lain-lain. Terus bagaimana mekanismenya yang darah eritrositnya lysis? Biasanya itu ada dua jalur, yaitu melalui ekstravaskuler dan juga yang melalui intravaskuler. Yang
yang melalui ekstravaskuler itu kita lihat tadi ada. Saya ulangi lagi, kalau yang melalui ekstravaskuler biasanya sel eritrosit ini lisis karena apa? Dia terjadi antara reaksi tadi antigen pada donor ini disensitisasi atau dilekati atau ditempeli oleh antibodi pada pasiennya. Selain itu, antibodi ini kan juga ada komplement. Nah, itu bereaksi dia dan tidak cocok. Otomatis akan melisiskan eritrosit. Yang mana kompleks antigen, antibodi, kemudian komplement yang sudah direkognisi ini yang dikenal, ini diusir atau disingkirkan di pembuluh darah, terutama oleh sel-sel makrofag yang akan menuju hepar. Disitulah dia dihancurkan. Karena apa? Sel makrofag ini dia bereaksi. Oh, ternyata ini bukan bagian dari bagian tubuh kita. Ini zat asing, ini wajib di kill, dibunuh, dilisiskan. Terutama sel makrofag. Ini mekanisme fagositosisnya. Makrofag ini salah satu sel fagosis yang terbaik. Ada fragmentasi, ada sitosit, diksi, ada fagositosis. Nah, ADCC ini biasanya berkaitan dengan CD8. Kemudian ini mekanisme hemolisis ekstravaskulernya. Tadi sudah saya jelaskan, dia mengarahnya ke hepar. Maka dari itu yang berperan adalah sel hepatosit. Lalu pada intravaskuler, kalau intra dia jelas ada pembuluh darah karena terjadi karena apa itu reaksi antara antibodi si pasien ini dengan antigen si donor. Yang melibatkan apa? Dia melibatkan komponen-komponen yaitu komplement atau juga berkaitan dengan membran attaching complex yang menjadikan eritrosit ini bisa pecah ya. Karena ikatan tadi antigen dan antibodi dan terjadi aktif pada pelebannya di membran attachment complex tadi. Ini seperti apa ya, pelendungan bukan, seperti balon dia diisi gas, analoginya seperti itu. Kemudian kalau tidak kuat zat gasnya ini akan meledak biasanya. Proses lisisnya hampir seperti itu. Ini ada studi kasus, contoh ini pasien berat badan itu 70 kilo, kemudian ada red cell-nya sebanyak 80 ml dalam 1 jam. Kemudian di dalam indera ini bisa menghancurkan kurang lebih 200 ml eritrosit dalam waktu 1 jam. Ini kan luar biasa. Sehingga apa? HB turun, kemudian bisa mengakibatkan pasien yang fatal. Maka dari itu jika salah memasukkan darah ini luar biasa dampaknya. Terutama pasien tidak sadarkan diri. Kemudian secara klinis ini
perubahan kondisi kulit, ada odem, bengkak, pucat, kemudian takikardia, detak jantung tidak normal, ada hipotensi, kemudian ada perubahan urin, ini menjadi merah. Karena apa? HB ini dia masuk ke urin dalam jumlah skala besar, otomatis urinnya akan berubah. Ini salah satu kesalahan jika tidak sesuai dengan golongan darah. Salah satunya juga pasien ini mengalami koagulasi intravaskuler diseminata atau DIC karena kurang lebihnya perdarahan ini cukup banyak atau cukup luas memicu terbentuknya zat-zat beku di dalam pembuluh darah. Ini loh parah sekali kalau terjadi koagulasi, kemudian terjadi clotting blood dalam jumlah yang besar. Ini akan menutup pembuluh darah. Darah nanti tidak bisa mengalir dengan normal. Ya, hampir sama kayak kejadian serangan jantung gitu. Darahnya membeku. Selain itu juga mengakibatkan anuria, yaitu ginjal yang tidak dapat memproduksi urin, gagal ginjal. Yang paling fatal, wassalam, kematian pasien. Kalau gejalanya ini ada febrile non-hemolik transfusi reaksi, yaitu ditimbulkan biasanya akibat demam, tetapi dia tidak diikuti dengan hemolisis. Biasanya FNHTR ini itu disertai dengan pelepasan inflamasi menghasilkan zat-zat sitokin di sel leukosit. Secara klinis, suhu ini akan naik 10 derajat Celcius selama 24 jam dengan gejala klinis itu menggigil, demam, sakit kepala, nyeri otot. Di lain sisi juga menyebabkan hipotensi. Yang paling sering terjadi itu biasanya kasus alergi. Walaupun darah itu kompatibel atau cocok, dalam arti secara prosedur itu sudah sesuai golongan O dengan O. Tetapi efek alergi ini pun bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang secara mikro itu memang tidak cocok dengan darah satu dengan darah. Biasanya ini disebabkan unsur-unsur alergen. Alergi ini kan dari unsur alergen itu kemudian aktif ditangkap oleh sel mast dan juga basofil, maka akan terjadi hipersensitif 1, 2, 3, 4. Nah itu proses mekanismenya alergi. Alergi itu ada yang skala ringan atau yang skala berat gejala klinisnya. Kalau yang ringan ya paling cuma dia hanya gatal sedikit, kemudian disertai dengan bercak merah. Kalau yang berat itu gatalnya luar biasa, kemudian panas sampai bahkan kejang-kejang di dalam pasien tersebut. Nah, ini ada dua jenis allergen dependent pathway atau jalur tidak tergantung dari alergen atau alergen independent pathway. Seperti ini. Yang berperan itu sel mast sama sel basofil. Ini tadi sudah saya jelaskan cara klinisnya. Reaksi ini biasanya 1 jam setelah terjadi reaksi dengan alergen tadi. Nah, kemudian yang paling parah ini kalau terjadi anafilaktif atau anafilaktoid. Ini salah satu jenis hypersensitif tipe 4, yaitu komplikasi pada pasien biasanya dibarengi dengan reaksi
diferensiasi terhadap jenis antibodi atau globulin atau protein. Otomatis apa? IgA-nya ini terlihat untuk pemeriksaan marker di skala laboratorium. Kemudian gejala anafilaksis ini itu yang paling parah sampai kematian. Maka dari itu alergi itu tidak bisa diremehkan karena gejalanya yang paling parah luar biasa, bahkan terjadi shock tadi kematian. Nah, kemudian kesalahan dari transfusi ini biasanya ada TRELI, transfusion related acute lung injury, lebih ke berkaitan dengan pernapasan. Nah, ini. Kemudian kita bahas tentang reaksi imun tunda. Itu ada aloimunisasi, ada post transfusi purpura, PTP, ada transfusi associated graft and host disease. Nah, kemudian penjagaannya bagaimana jika terjadi reaksi-reaksi transfusi imun ini? Yang mana saat teknologi ini lebih maju bisa menggunakan alat-alat yang untuk mengecek atau mengukur mengurangi reaksi transfusi. Ada proses penyaringan, sudah penyaringan darah itu. Ada juga reaksi transfusi ini tidak hanya terbatas pada pengobatan pasien, tetapi harus dilibatkan unsur-unsur yang terlibat dalam komponen darahnya itu. Bagaimana kriteria donornya, diteliti dulu pada praanalitiknya. Saat pengambilan darah itu bagaimana, saat terjadi pengolahan darah itu bagaimana, kontrol kualitas komponen darahnya itu wajib dilakukan, komposisinya berubah atau tidak. Yang terpenting juga penyimpanan komponen ini biasanya dilakukan yang namanya pemeriksaan pre-transfusi sampai benar-benar distribusi darah ini, darah donor ini sampai ke pasien. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita sesi diskusi. Ada pertanyaan?